Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Kalau ada yang lagi ada masalah, kesulitan, lagi kurang enak badan ya, aku doakan pokoknya semua kalian segera mendapatkan solusi, pemulihan, dan kekuatan, juga kesabaran ya. Pokoknya semua yang baik-baik deh, doaku buat kalian. Salam kenal untuk kalian yang baru hadir di sini dan salam sejahtera buat semua yang juga sudah biasa nongkrong di sini. Selalu aku ingatkan di dalam setiap readinganku bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, apalagi Katanya Tarot Indonesia di dalam acara Secangkir Kopi Tarot. Karena di saat ini aku hanya membaca energi yang ada dan tertumpah di dalam kartu aku sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot ya. Dan yang pastinya energinya sangat amat general dan sangat amat umum. Bisa resonate atau tidak dengan kalian ya, karena tidak mengacu ataupun tertuju untuk zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya jangan dipaksain ya. Kalau kalian nggak cocok dengan readingannya, dengan tarot readernya, dengan apapun yang kalian temukan di dalam video ini, jangan dipaksakan. Silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu. Ambil yang memang kalian butuhkan dan tinggalin sisanya, oke? Oke, yuk mari kita lihat ada apa sih ceritanya untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Mungkin buat beberapa dari kalian sudah cukup lama ataupun kalian sudah ada dalam satu situasi dan kondisi di mana seperti kalian ada di tempat yang mungkin tidak jelas gitu ya, menggantung-gantung, dan ini adalah pembacaan yang general ya, jadi bisa mengenai bidang apa saja dalam kehidupan, percintaan, pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Jadi tinggal disesuaikan saya. Jadi aku ngelihat tuh kayak kamu mungkin tadinya tuh membiarkan satu situasi dan kondisi di mana kalian lagi mungkin mengamati gitu ya, ataupun kalian lagi mengobservasi, kalian lagi, tapi kayak mungkin kamunya sendiri nggak tahu gitu ya harus ngapain, harus apa ya, keputusan apa yang harus kamu lakukan, tindakan apa yang kamu lakukan, ataupun sikap seperti apa. Dan kamu sudah mungkin cukup lama ada di dalam situasi dan kondisi ini. Jadi kamu kayak terlunta-lunta di dalam satu ketidakpastian juga bisa ya. Tetapi kalau yang aku lihat, ini misalnya contoh, mungkin ini terjadi di dalam bisnis kamu, yang kamu juga mungkin susah gitu ya untuk melepaskan, tapi juga untuk mempertahankan bisa jadi banyak masalah, dan ini semakin hari kok kalian kayak ngelihat tidak ada kemajuan juga bisa, ataupun pekerjaan juga bisa, ataupun ini adalah hubungan di mana kalian melihat mungkin hal ini kok makin lama makin ribet, makin lama kok kayaknya terlalu banyak konflik, makin lama kok terlalu banyak hal yang bertentangan, tetapi kamunya juga mungkin kejepit gitu ya, ataupun kalian dalam mengambil sikap itu juga serba salah. Kalian masih ingin berpikir lebih lagi gitu ya untuk benar-benar yakin. Nah, kalau yang aku lihat semakin hari yang kalian mungkin tadinya mikir, oh nantinya akan lebih baik, nantinya mungkin gue bisa ketemu solusi ataupun nanti ada perubahan, kalian mungkin di saat ini ngelihat kok kayak nggak ada prospeknya gitu ya, nggak ada secercah cahaya yang membuat kalian makin punya keyakinan untuk membuat kalian tetap gitu ya, tetapi kalian makin melihat situasi dan kondisinya makin tidak menguntungkan mungkin buat kamu, ataupun makin membuat kalian tidak nyaman gitu ya, sehingga kalau yang aku lihat kalian mulai ingin melakukan satu tindakan untuk melepaskan diri kamu dari si situasi ini.
karena kalian tidak melihat si prospek itu ataupun sesuatu yang baik ataupun menguntungkan untuk kalian di kedepannya. Itu yang aku rasain waktu aku lagi shuffle. Yuk kita lihat ya. Aku back to classic ya. Kita pakai Celtic Cross. Six of Cup dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, kamu fokus kamu adalah kamu ingin maju, ya. Kamu apa ya? Buat beberapa dari kamu ya ini mungkin tadinya kamu punya hubungan dan kamu mungkin masih nunggu gitu ya. Kalau ini ada sambungannya dengan apa yang aku rasain tadi, mungkin kamu masih berusaha dan lain sebagainya. Tapi kayak udahlah ini kayaknya bukan buat gue. Ataupun mungkin ini di dalam pekerjaan, ataupun mungkin ini di dalam bisnis, ataupun mungkin ini adalah hal-hal ataupun habit ataupun kebiasaan lain yang kalian ngerasa gue udah saatnya nih harus ngelakuin satu perubahan, gue harus ngelakuin sesuatu yang baru, gue harus ngebuka pintu dan untuk mungkin apa yang kalian lakukan atau jalani dengan mungkin pattern yang sama atau pola yang sama ataupun cara yang sama, kalian mulai sadari bahwa ini tuh udah nggak berfungsi lagi untuk gue. Termasuk misalnya kalian ini misalnya berhubungan dengan orang, gue kayaknya udah saatnya gue meninggalkan apapun itu yang menjadi masa lalu di masa lalu. Udah saatnya gue harus fokus untuk maju ke depan ya. Ini lebih kepada kalian tuh kayak memotong satu ikatan atau satu keterikatan juga bisa gitu ya dengan hal di masa lalu. Termasuk juga di dalam mungkin buat beberapa dari kalian menyadari bahwa ada trauma-trauma tersendiri gitu ya, diakibatkan event-event di masa lalu kalian dalam masalah bidang apapun. Kalian ingin membuka lembaran baru, gimana sih untuk menangani ini. Mungkin buat beberapa dari kalian mulai cari cara gitu ya. Bahkan buat beberapa dari kamu mungkin datang ataupun mencari bantuan kepada profesional ya, semacam psikolog atau konselor gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ini adalah gunanya untuk kamu maju ke masa yang ke depan gitu loh. Kamu udah nggak mau nengok ke belakang dan kamu ingin mengadakan pemulihan itu. Kamu tidak ingin mengulangi lagi hal yang terjadi di masa yang lalu, termasuk bila hal ini adalah berhubungan dengan orang. Six of Swords dalam keadaan tegang. Ini bukanlah sesuatu yang mudah ya. Kalau kalian lihat the Six of Swords ini, memang dia berusaha untuk maju ke tempat yang tenang, lebih stabil, lebih baik, lebih bagus, lebih baik lah untuk dia ya. Tetapi kalau kalian lihat di dalam perahunya itu banyak sekali swords, banyak sekali beban-beban, terutama beban pikiran gitu ya. Dan di sini ada kayak kalian harus mengayuh itu melewati segala macam hal, segala macam kesulitan. Ibaratnya nih, kamu mau maju ke depan, seakan-akan kayak kamu pernah nggak bayangin misalnya nih, kamu lagi berenang nih di laut gitu ya. Kamu pengen ke pantai, ke daratan gitu ya. Saat kamu lagi berjalan di dalam air itu kan berat banget ya. Apalagi kalau misalnya juga hantam ombak seperti ketarik lagi. Nah, ombak yang menarik itu adalah pikiran. Kalau ini datang dalam keadaan surd ya. Surd itu adalah pikiran, sesuatu yang ada dalam pikiran. Beban-beban yang ada dalam pikiran. Ya kan? Segala sesuatunya berasal dari pikiran kita. Realitas kita itu juga berdasar ataupun bermula dari pikiran. Jadi seperti apa yang kamu pikirkan, itulah yang keluar, itulah yang kamu percayai, itulah yang terjadi di dalam realitinya ya. Nah, kalau yang aku lihat ada beban-beban itu. Beban-bebannya bukan hanya mungkin ke kamu, tetapi juga mungkin orang-orang sekitar kamu ataupun orang yang healing dengan kamu. Termasuk juga dengan yang namanya
mungkin tanggung jawab ataupun hal-hal yang disebabkan dengan kamu mau maju dan melepaskan diri ini dari segala hal di masa lalu ataupun orang di masa lalu. Mungkin dianya masih berusaha gitu ya, berusaha untuk mencoba masuk kembali, ataupun dari perpisahan kamu dengan dia ada tanggung jawab yang harus kamu emban, ataupun mungkin orang-orang di sekitar kamu yang seperti kayak memojokkan ataupun menyudutkan kamu ataupun menyalahkan kamu, ataupun beban yang kamu sendiri berikan kepada dirimu sendiri. Karena kadang-kadang di saat kita ingin ada rasa bersalah gitu ya, rasa bersalah yang mungkin seharusnya tidak ada, rasa bersalah ataupun rasa kita bertanggung jawab atas satu kejadian, atas satu keadaan gitu, itu pun kadang-kadang memberatkan jalan kita ya. Tapi di sini ya kamunya tuh kayak masih banyak pikiran gitu loh, langkah kamu tuh masih berat, tapi bukan berarti nggak bisa loh ya, bukan berarti nggak bisa. Ini kayak berusaha maju tapi tuh kayak aduh kok lama banget, kapan sih gue bisa lepas gitu ya, kapan sih gue bisa bebas dari segala pikiran ini, dari segala perasaan ini, dari segala rasa ini. Mungkin buat beberapa di saat kita harus let go atau melepaskan sesuatu, mungkin itu bisa gampang untuk beberapa orang, tetapi untuk beberapa orang lagi kadang-kadang mereka membutuhkan proses. Kadang-kadang mereka membutuhkan waktu ya, dan tenaga dan lain sebagainya, menguras air mata dan lain sebagainya, dan tidak mudah gitu loh. Kadang ada orang yang gampang gitu ya, gampang, mungkin attachmentnya belum terlalu tebal gitu ya, tapi ada orang yang walaupun mungkin belum seberapa dia ada dalam situasi itu, tapi saat dia harus melepaskan situasi itu karena dia easily attached to something or someone ya, dengan gampang itu terikat melekat gitu kepada seseorang atau kepada sesuatu, sehingga pas sesuatu atau seseorang itu diambil dari kehidupannya ya, itu rasanya kayak dunia runtuh gitu. Oke, kita lihat lagi. Two of Wands dan Four of Wands. Iya, ini kalau yang aku lihat satu pilihan yang kalian sendiri sebenarnya mungkin itu bukan pilihan gue, itu bukan apa yang gue mauin, itu bukan apa yang gue kehendaki, tapi dibalik itu juga kamunya sendiri juga kayak gue juga nggak tahu apa yang gue pengen gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Ketidakstabilan dalam emosi ya, ketidaktahuan dalam apa yang kita mauin, nggak jelas. Dan di sini ini antara kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu yang tidak mempunyai kestabilan itu, yang juga menyebabkan keadaannya juga jadi nggak jelas. Kalau yang aku lihat keadaannya juga jadi nggak jelas. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi friend with benefit ya, ini bisa jadi hubungan tanpa status, ini bisa jadi orang yang sudah berpisah tetapi seperti ada sesuatu yang ngebound mereka, mungkin bukan orangnya tetapi perasaan dan kenangan dan pikiran dan lain sebagainya. Tetapi kayak seseorang yang berdiri di dalam sesuatu yang rapuh, sesuatu yang tidak jelas gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ya adalah perpisahan ya, perpisahan, seseorang pergi bisa jadi, ataupun ini adalah satu situasi yang sudah tidak harmonis lagi, tidak adanya ikatan, tidak adanya komitmen di sini. Kalau yang aku lihat ya, tidak adanya kebahagiaan, nggak ada rasa secure, nggak ada rasa nyaman, aman di sini. Tetapi ini juga disebabkan ketidakbisaan atau ketidaksanggupan seseorang untuk menentukan pilihannya, untuk menentukan jalannya, untuk menentukan sikapnya, untuk menentukan tindakannya, sehingga akhirnya dia menjalani ataupun melakukan hal yang berdasarkan keadaan yang kalut itu.
gitu. Ten of Cup. Ten of Cup dalam keadaan terbalik. Ya, rasanya tuh saat kita udah punya satu ekspektasi, saat kita udah punya satu impian, saat kita udah punya satu harapan, cita-cita dan lain sebagainya. Di saat itu semuanya kita melihat bahwa itu nggak bisa, gitu ya, itu nggak bisa kita dapatkan, ataupun apa yang terjadi ini tidak bisa membawa kita kepada itu, pastinya kecewa. Dan ini adalah kekecewaan yang mungkin buat beberapa dari kamu udah misalnya ini dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan, kamu udah ada punya planning, kamu udah ada punya rencana-rencana gitu ya, kamu berharap kamu bisa dapat kestabilan, kamu bisa merasa secure, kamu bisa dapat penghasilan yang cukup, kamu bisa mengembangkan diri kamu dan lain sebagainya. Tapi kamu mungkin ngelihat dari situasi dan kondisi sekarang, kok rasanya kok jauh banget ya, kayak ada aja selalu rintangannya, kayak ada aja selalu yang ngambat kamu, kayak ada aja yang selalu merenggut hal tersebut. Termasuk kalau misalnya ini adalah di dalam misalnya hubungan gitu ya, mungkin buat beberapa dari kamu udah punya cita-cita, kamu pengen menikah dengan orang itu, kamu udah dijanjiin, mungkin di PHP-in, mungkin kamu melihat dari cara mereka men-treat kamu, mereka ngomong sama kamu dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, yang kita bisa lihat dan pegang itu adalah bukti dan perbuatan, bukan hanya janji dan kata-kata ya. Selama kadang-kadang pun orang, ya kembali lagi ya yang aku selalu ngomong gitu ya, kita nggak akan pernah bisa memegang dan menggantungkan diri kita kepada sesuatu atau seseorang. Kita hanya bisa menggantungkan dan mengandalkan ya, selain yang kuasa gitu ya, diri kita sendiri yang nyata gitu ya, yang nyata, yang kita bisa lihat, yang kita bisa kendalikan, itu diri kita sendiri. Orang lain bisa hari ini bicara A, minggu depan bicara B, hari ini dia bilang dia jatuh cinta, bulan depan dia bisa bilang dia benci kita, hari ini dia bisa bilang dia mau menikahi kita dan setia sampai mati, minggu depan kita tahu bahwa mereka udah sama yang lainnya dan lain sebagainya. Tetapi yang bisa kita handle, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita andalkan itu adalah diri kita sendiri. Tetapi seringkali orang tidak melihat itu dan tidak mau melihat itu, dan lebih seringnya mereka mengandalkan orang ataupun hal-hal di luar mereka untuk bergantung gitu loh, untuk bergantung dalam segala apapun. Karena seringkali kalau ada sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang tidak sesuai, jadinya lebih mudah biasanya menyalahkan. Untuk melihat kesalahan, kekurangan dalam diri sendiri itu paling susah dan paling rasanya semeriwing gitu ya, kalau harus ngeliatin borok-boroknya diri sendiri gitu ya. Lebih gampang, lebih enak, dan lebih mudah untuk melihat hal lain yang kita lihat gitu, daripada kita harus berkaca kepada diri kita. Kadang-kadang misalnya ada orang yang ini toksik, tapi kadang-kadang kita nggak bisa melihat ternyata ada hal-hal toksik juga loh di dalam diri kita gitu loh. Mau atau tidaknya kita ngelihat aja. Setiap orang punya red flags, kadarnya yang berbeda, modelnya yang berbeda, tipenya yang berbeda. Cuman kadang-kadang orang lebih gampang menyerang keluar, yang itu red flag, ini orang penuh dengan red flag, ini orang penuh dengan racun, ini orang penuh dengan... Kita ada di dalam satu ikatan dan hubungan bersama mereka, ataupun kita ada di dalam satu komunitas, ataupun kita ada di dalam satu itu, dan kita membiarkan diri kita di situ gitu ya, kita juga berarti ada sesuatunya gitu loh. Dan setiap orang itu punya. Tapi sering kali orang lebih mudah untuk menunjuk tangan
Dan ingatkan kata-kata orang bijak itu, satu tangan menuju keluar, yang lainnya itu nunjuk ke dirinya sendiri gitu loh. Dan di saat sesuatu terjadi seperti ini, seringkali defense system kita gitu ya, ketidakterimaan kita itu langsung berusaha mengorek segala hal di luar kita gitu. Go within, masuk ke dalam diri kamu, lihat apa yang perlu diperbaiki, lihat apa yang perlu dirubah, lihat apa yang perlu kamu lakukan. Six of Wands, dalam keadaan tegap. 666. Situasinya kalau dibilang terlalu aktif tidak, pasif juga tidak gitu ya. Jadi maksudnya kalau aku lihat tuh lebih kayak kemaju mundur. Cuman kalau aku lihat di sini, ini tuh victory kalau buat aku ya. This is victory. Tapi maksudnya satu kemenangan yang kamu dapatkan bila kamu benar-benar ingin maju ke depan dan benar-benar ingin mengadakan perubahan, baik dari segala hal. Asal kamu yang tadi aku bilang, go within, tanya sama diri kamu, beranikan untuk jujur, lihat apa yang perlu kamu lihat, baik itu baik, baik itu enggak, baik itu enak dilihat, baik itu enggak enak dilihat, baik itu enak dirasain, baik itu enggak enak dirasain. Hadapi itu, jangan lari. Kalau kamu melihat itu, kamu misalnya, gue kalau inget-inget aja gampang lupa deh. Gue biasanya ya, kalau dalam situasi yang seperti ini gitu ya, dimana gue harus benar-benar nyari satu jawaban ataupun satu solusi ataupun cara-cara, itu pasti akan gue tulis. Gunanya apa? Untuk kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri dan melihat nih, ini sebaiknya harus diapain. Apa aja sih selama ini yang gue biarin terjadi? Apa aja sih yang selama ini gue lakukan? Apa yang gue pengenin? Apa yang gue mau lakuin? Apa yang gue gak pengen lakuin? Apa yang gue gak pengen terjadi? Itu semuanya, sehingga kamu bisa melihat secara garis besar, kayak mapping gitu ya. Kayak mapping situasi dan kondisi kamu, sehingga kamu ngelihat dengan jelas, gue harus ngapain, gue harus kemana gitu. Karena kalau aku lihat di sini, you are trying to move forward, kamu berusaha untuk maju ke depan, tetapi ini kekecewaan dan andai kata ataupun pikiran-pikiran yang masih nyangkutin kamu dengan ke satu event gitu ya, satu situasi yang membuat kamu tuh jadi kayak ketarik lagi dalam hal perasaan ataupun pikiran. Ini yang ngeblok jalan kamu. Walaupun mungkin kadang-kadang gue udah lepasin kok, tapi emang sih kadang-kadang gue ada kesel, ataupun kamu bisa lihat reaksi kamu di saat kamu sedang memikirkan ataupun sedang mendapat info ataupun sedang enggak sengaja melihat ataupun mendengar hal yang membawa situasi ini kembali ke hidup kamu. Kalau kamu masih bereaksi, itu berarti masih ada yang perlu kamu bersihin. Saat kamu sudah benar-benar melepaskan, saat kamu sudah benar-benar ikhlas, saat kamu benar-benar sudah tulus, kamu sudah benar-benar memaafkan dan mengampuni, ataupun kamu sudah benar-benar berdamai baik dengan orang lain ataupun dengan diri kamu tidak akan bereaksi dan merespon seperti hal yang lalu gitu loh. Nah, bila kamu sudah bisa melepas itu, ini yang akan kamu dapatkan. Kebebasan, kemerdekaan ini gitu loh. Bukan hanya dilihat dari orang lain, tetapi kamu yang merasakan hal tersebut. Banyak orang kadang-kadang membutuhkan untuk membuat satu pembuktian supaya orang ngelihat gue seperti orang ngelihat gue harus membuktikan. Enggak, ini adalah kemerdekaan ataupun
eh, kemenangan yang kamu dapat dengan dirimu sendiri. Ini yang kamu rasain. Bukan mengenai kamu dengan orang lain, tetapi kamu dengan dirimu sendiri. Achievement ini, ya kan? Di saat kita ngandelin diri kita sendiri, ya kita yang bisa ngontrol, kita yang bisa kita yang bisa mengendalikan. Knight of Pentacles, alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan. Ini yang aku lihat dari, ya kamu mungkin pada saat ini berusaha untuk maju, tapi mungkin pergerakannya sangat pelan. Makanya tadi aku bilang, ini dibilang pelan, ada kemajuan, dibilang maju terlihatnya nggak ngapa-ngapain, jadi antara pasif aktif gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu sedang mengupayakan sesuatu, tapi kamu ngelihat kok kayaknya nggak ada perubahan sih gitu ya, kok kayaknya gini-gini aja, kok kayaknya nggak maju-maju, kok kayaknya nggak ada improvement gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin juga banyak pertimbangan, kamu sangat mungkin buat beberapa dari kamu ini orang yang overthinking gitu ya, ataupun kamu sangat perfeksionis bisa jadi, ataupun kamu benar-benar ingin make sure gitu ya bahwa segala situasinya aman untuk kamu lakukan, untuk kamu maju dan lain sebagainya. Dan ini kalau yang aku lihat lebih kepada kamu benar-benar ingin memastikan diri kamu ada di dalam satu situasi yang aman untuk berjalan gitu. Seven of Swords dalam keadaan terbalik. Seven of Swords dalam keadaan terbalik ini seperti satu pattern. Ya, kembali lagi ke pattern yang tadi aku ngomong. Ini ada satu ataupun lebih dari hal-hal yang mungkin membuat kamu kayak berputar-putar dalam satu hal ya, dan masalah yang sama, kesulitan yang sama. Dan ini yang aku lihat perlu kamu breakthrough gitu loh. Ini yang perlu kamu putus, kamu keluar dari si circle ini. Seperti yang tadi aku bilang, sesuatu yang menggantung, nah itu ya harus dilepasin. Sesuatu yang mengikat, ya itu harus dilepasin. Karena kalau tidak, kamu akan ada di situ dan berputar di situ dan menjalani hal itu terus menerus. Misalnya contoh, mungkin sama ini yang kita lihat, oh aku selalu jatuh ke tempat yang sama. Berarti ada jalan yang perlu kamu cari yang lain. Karena kalau kamu lewat jalan itu terus, kamu akan nyemplung di situ terus. Ataupun misalnya, aduh aku kok selalu bertemu dengan orang yang semacam ini ya, dan kenapa sih aku tuh gampang percaya dengan orang yang semacam ini, udah tahu gue tuh cuma dibohongin, udah tahu gue itu kenapa sih gue selalu aja ketelan lagi. Dia bisa jadi sama orang yang sama, bolak-balik sama dia mulu. Atau enggak, ya orang yang mungkin dalam fisik yang berbeda tapi kelakuannya sama. Ini bukan dari orangnya berarti. Kalau udah beberapa kali, kalian harus ngeliat apa yang salah di gue. Nah, kembali lagi, lihat juga, jangan cuman apa yang toksik dari orang, apa red flag dari orang. Lihat red flag dan toksik dari kita juga. Mau dan legowo gitu loh, ngelihat hal tersebut. Karena di sini kalau yang aku lihat the Seven of Swords ya, ini adalah orang yang berputar-putar melakukan kesalahan yang sama, melakukan hal yang sama yang menyebabkan dia jatuh lagi ke dalam masalah, jatuh lagi ke dalam kesulitan, jatuh lagi ke dalam hal yang, dan kondisi situasi yang kurang lebih sama. Nah, kalau tidak diputuskan, dia akan berputar di situ terus sampai dia keluar ataupun rantainya diputus. Strength card dalam keadaan terbalik. Iya, ini mungkin kamu ngelihat, aduh kok kayaknya lama, susah banget, kok kayak itu mungkin yang jadi temptation ya. Maksudnya yang jadi godaan ataupun cobaan terbesar bahwa ini tuh tidak berjalan secepat
dan seiring dengan apa yang kamu inginkan dalam jangka waktunya dan dalam perkembangannya gitu ya, sehingga kamu mungkin kehilangan kesabaran, kamu mungkin ngerasa nggak kuat lagi ngerasain ini semua, kamu udah nggak bisa ngelihat sisi positifnya dari ini semua, semuanya udah negatif aja, sehingga ya yang kamu fokusin ya ke arah situ gitu. Dan kamu mungkin suka apa ya, ya itu kehilangan kontrol dan kendali kamu ya. Nah ini yang aku lihat message yang perlu, cara mengambil sikap, harus tahu apa yang kamu mau, tahu apa yang kamu tidak mau gitu ya, tahu apa yang membuat kamu nyaman, jangan gampang digoyangin orang, termasuk dengan pikiran-pikiran kamu sendiri. You have to be mindful ya, harus perhatikan pikiran-pikiran kamu, ubah apa yang selama ini mungkin kalau kamu bisa di track gitu ya, kamu bisa tahu, oh ini toh yang ternyata bikin gue jatuh lagi, yang ternyata bikin gue gagal lagi, oh yang ternyata bikin gue suka dibohongin orang, yang ternyata bikin gue, itu adalah hal-hal yang perlu diobatin, hal-hal yang perlu diperbaikin. Dan punya kekuatan, punya kesabaran ya, ini bisa mengendalikan diri sendiri. The World Card. The World Card itu adalah penyelesaian. Sesuatu yang dibiarkan menggantung itu pastinya kentang, rasanya kentang, kena tanggung. Selalu ada kayak satu piece yang missing. Ini juga mengenai closure ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu harus kehilangan sesuatu atau seseorang tanpa adanya penyelesaian dan satu ketuntasan, kejelasan yang membuat kamu oh ya sudah gitu ya. Tapi kadang-kadang apa ya, saat closure itu juga bisa membuat kita yang ngegantung dan akhirnya kita ada dalam situasi yang ini, yang kayak begini tadi aku bilang. Mungkin buat beberapa dari kamu merasa di ghostingin gitu ya, kamu merasa mungkin sikap seseorang atau perbuatan seseorang ke kamu itu tidak masuk di akal kamu nggak ngerti kenapa mereka begitu, kenapa mereka berubah, kenapa mereka meninggalkan cita-cita dan impian mereka bersama kamu dan lain sebagainya, apa yang kamu bina dan lain sebagainya. Masih ada hal-hal yang belum bisa kamu terima dengan bulat karena kamu masih banyak kenapa dan menginginkan itu gitu loh. Tetapi keinginan itu hanya membuat kamunya jadi ini, jadi yang tadi aku ceritain. Ini penyelesaian dan closure yang kamu harus berikan kepada dirimu sendiri. Misalnya tentang orang yang misalnya ghosting, kamu udah kasih waktu dan kamu udah tahu, oh kasih tengah waktunya, oke 2 bulan gue tunggu dia nggak balik, berarti dia sudah ninggalin gue, berarti memang sudah tidak ada apa-apa antara gue sama dia, berarti gue harus move on. Tapi seringkali orang 2 bulan, nanti 4 bulan kemudian aduh mungkin dia lagi sibuk, 6 bulan kemudian mungkin dia masih belum sadar, 8 bulan kemudian aduh mungkin dia lagi kemana, berapa mungkin dia belum siap dan lain sebagainya. Sering loh itu terjadi, sering sekali. Dan itu yang akhirnya apa? Bukan menguntungkan mereka, tetapi menyiksa kamu sendiri, membuat diri kamu makin makin ketinggalan. Karena apa? Kamu sibuk nungguin orang yang sudah tidak ada di situ untuk kamu. Kamu sibuk nungguin orang yang udah ninggalin kamu. Banyak sekali ini terjadi. Seseorang yang berusaha meyakinkan dirinya karena dia tidak dapat closure dan penyelesaian ini. Dia terus nunggu gitu ya. Padahal orang ini sudah. Tapi kan gue nggak tahu kenyataannya, tapi kan gue nggak tahu perasaannya dia. Tapi dengan dia sudah meninggalkan, dengan dia sudah menelantarkan, dengan dia sudah tidak menghubungi, dengan dia sudah tidak peduli dengan kamu,
Ya dong, orang ditinggalin misalnya berapa bulan, ini sebulan 2 bulan sih banyak, ada yang sampai tahunan. Dia sudah tidak peduli dengan pikiran orang itu, kesejahteraan orang itu cemas atau tidak, orang itu ngerasa diabaikan tidak, orang itu merasa di abandon, merasa di reject dan sebagainya, nggak ada di otaknya. Orang itu sudah meninggalkan, untuk apa ditunggu? Closure, berikan closure ini, penjelasan ini kepada diri kamu, untuk kamu, kepada dirimu sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain. Karena apa? Itu hanya menyiksa dirimu, itu merugikan dirimu, itu hanya membuat kamu semakin mundur dan tertinggal di belakang. Kalau kamu mau maju, berikan closure ini, penyelesaian ini, penuntasan ini di dalam diri kamu. Tidak perlu kamu misalnya, ya udah aku mau maafin dia terus kamu harus ngomong sama dia, enggak. Forgiveness is for your own good, ya. Forgiveness atau pengampunan itu adalah untuk dirimu sendiri, untuk kamu melepaskan si akar pahit itu dari hatimu, kekecewaan itu dari dirimu, sehingga apa, kamu bisa maju dengan baik, kamu bisa maju dengan mantap, kamu bisa maju dengan lebih baik lagi, and to get this victory, ya. Oke. Ini adalah pembacaan untuk kalian Cangkir Kopi Tarot minggu ini. Terima kasih udah mampir. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dan diambil dari pembacaan ini. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Namaste.